Coba saya bikin dia full slideshow ya. Ini bagaimana cara membuat slideshow ini lebih gede ya. Ya. Ini sudah cukup jelas ya. Ya. Apa masih kurang besar ya? Sudah cukup ya, cukup ini ya, jelas ya. Baik. Nah, ini dia. Jadi saya mulai dari awal. Ini buat penyegaran aja karena ini berhubungan gitu. Ya, introduction to cost accounting. Di sini karena di sini nanti ada akan ditampilkan hubungan cost accounting dengan manajemen accounting ya. Nah, akuntan nanti lulusan atau dari prodi akuntansi itu ya, yang S1 ya, yaitu nanti setelah mereka lulus, setelah mereka mengikuti pendidikan profesi akuntansi, mereka bergelar akuntan. Ini bisa melihat ya, Trimedes yang lain-lain tadi. Bisa, Pak. Jessica tadi ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba dulu bisa, yang siapa tadi? Suara Bisa, siapa? Pak. Nah, ini siapa ini yang ngomong bisa? Jessica bisa, Pak. Jessica coba baca dulu yang ada pointer Bapak, baca dulu ini. Accountants. Nah, itu akuntan, kalau dibandingkan akuntan. Para akuntan pakai S kan, akuntan. Nah, kamu nanti suatu saat akan jadi akuntan. Setelah sarjana, kamu ikut ada itu ada sekarang di Fakultas Ekonomi Bisnis UGI kan ada situ apa namanya, apa itu yang ada di situ sekarang kalau mau ngambil apa? CPA. Ya, itu untuk akuntan publik. Ada juga satu lagi sebenarnya yang mengeluarkan namanya gelar akuntan itu satu lagi IAI. Kalau itu kan IAPI itu yang di FEB itu IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada namanya nanti IAI. IAI itu nanti ketika kalian sudah lulus semacam ujian ya gitu, nanti kamu akan bergelar akuntan gitu, ujian. Mungkin ada juga pendidikannya ya kayak pelatihannya nanti, tapi itu nggak lama, sebentar. Nah, kamu nanti setelah lulus ujian bergelar akuntan, tapi harus sarjana dulu ya. Nah, akuntan itu dibagi atas ini, coba kita lihat tadi ini. Nah, jenis-jenis lihat nih ya, jenis-jenis akuntan itu satu, akuntan finansial, memberikan informasi, provide information to external parties, memberikan informasi kepada pihak luar ya, pihak luar, maksudnya luar organisasi atau perusahaan ya. Pihak luar itu ya, jadi kalau ada pihak luar ada pihak dalam, internal. Nah, siapa pihak luar itu? Investor. Investor ini pemegang saham, sama itu ya, pemegang saham, pemilik ya, investor. Tanpa investor, perusahaan misalnya PT dan sebagainya tidak akan ada ya, harus ada investor ya. Baik, kalau tidak perlu di mute aja ya, kalau tidak perlu bicara, kecuali mau bicara diaktifkan suaranya atau di unmute. Kalau memang kalian tidak mau bicara, di mute aja ya, dimatikan suaranya. Investor, external parties. Kreditor ya, kreditur. Trimedes ini kreditur itu siapa itu? Siapa ini kreditur? Coba jelaskan sedikit. Orang yang memberi itu, Pak, yang memberi pinjaman. Seperti contohnya? Kreditnya itu kayak bank gitu, bank mengeluarkan pinjaman. Iya, gitu. bank. Iya, seperti bank ya. Iya. Regulator. Jessica, siapa itu regulator? Regulator. Yang membuat aturan gitu. Siapa ini? Seperti siapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa ini regulator ini? Pemerintah ya. Pemerintah. Pemerintah di sini contohnya siapa? Hah? Berarti pemerintah itu turut campur tangan ya, Pak? Iya. Jadi akuntan keuangan itu
dia itu memberi informasi kepada pihak luar. Pihak luarnya itu 1 investor, 2 kreditur. Nomor 3 regulator yang membuat aturan, yaitu siapa? Misalnya kantor pajak. Perusahaan kan membayar pajak, iya kan? PT misalnya, PT Bank BNI itu bayar pajak. Jadi regulator itu pihak luar. Itu financial accountant ya. Kemudian managerial accountant, akuntan manajemen ya, atau akuntan manajerial memberi informasi kepada pihak internal. Internal itu siapa? Manajer. Manajer itu kan ada top, ada middle, ada lower. Top itu presiden direktur, middle itu manajer divisi, lower itu manajer unit ya, kepala bagian itu manajer. Jadi lower manager, middle itu menengah, top itu pimpinan tertinggi, presiden direktur, direktur keuangan. Pak. Ya. Maaf, Pak. Tadi kan ini dengan siapa? Regulator tadi. Kalau apa itu? Hah? Jeremia Siregar, Pak. Oke, baik Jeremia, silakan bertanya. Ya. Tadi agak tanda kutip aja sih Pak dengan apa yang Bapak katakan tentang atau tadi Pak. Ya, bagus. Baik. Membuat aturan. Ya. Otomatis yang membuat aturan itu kan pastinya orang dalam gitu kan Pak, bukan dari luar. Tapi kenapa Bapak katakan orang dalam, orang luar gitu Pak? Apa alasannya gitu Pak, agar bisa saya gitu Pak, satu pendapat dengan Bapak gitu. Begitu ya. Yo, yang membuat ini maksudnya pihak luar regulator. Manajer juga membuat aturan, tapi dia pihak dalam. Ini pihak luar yang membuat aturan seperti undang-undang. Undang-undang perpajakan kan pihak luar yang membuat. Iya kan? Apa perusahaan yang membuat undang-undang perpajakan? Apa misalnya kamu bekerja di PT Maju Semesta, apakah mereka yang membuat undang-undang perpajakan? Apakah manajer? Kan tidak, kan pihak luar kan? Iya kan? Pemerintah itu pihak luar, artinya dia tidak campur tangan di dalam perusahaan, gitu. Iya kan? Pemilik aja itu pemodal, dia mempercayakan uangnya, dananya kepada siapa? Manajer. Ini internal itu di dalam organisasi atau perusahaan. Paham ya ini ya? Halo? Tadi yang bertanya aktif kan? Paham Pak. Gitu iya, ya? Pak, paham Pak. Gitu ya, oke? Gitu. Jadi ini mereka ini membuat aturan, pemerintah itu membuat aturan. Misalnya departemen apa? Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum kan memberikan izin-izin perusahaan berdiri kan harus ada, tidak boleh berdiri sembarangan gitu, dia ada izin dari pemerintah. Itu kan dari luar ya, luar perusahaan, maksudnya eksternal parties, pihak-pihak di luar perusahaan gitu ya. To external party, maksudnya di sini kalau ditambahkan to external party dalam kurung outside of organizations or company, kira-kira begitu kalau ditambahkan ini. Namanya PowerPoint kan dia singkat aja. Nah, ini kan PowerPoint. Poin-poin pentingnya aja gitu. Oke ya, bagus ya tadi ya siapa namanya tadi? Siregar ya? Ya. Halo. Siapa tadi nama Iya, lengkapnya? Pak. Jeremia Siregar, Pak. Jeremia. Udah jelas ya Jeremia ya? Sudah, Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Tapi ya sebaiknya terus baca buku-bukunya, baca buku, kan udah bisa pinjam di perpustakaan atau beli buku, atau melalui internet, website resmi kalau bisa ya. Website resmi, jangan yang website yang ini ya. Karena bisa aja, Jeremia pun bisa bikin website, bisa juga menerbitkan tulisan atau apa di internet, tapi bisa saja salah gitu. Biasanya website resmi misalnya dari UI, UGM ya,
Nah, itu dia resmi milih universitas, ya boleh dikatakan itu bertanggung jawab mereka, ya. Jadi jangan asal membuka web gitu ya. Jadi dilihat dulu ini terpercaya tidak gitu, karena di internet itu ada yang hoax, ada yang benar, ada yang ilmiah, ada juga yang asal-asalan gitu ya. Oke ya, baik. Nah, yang kedua, tipe yang kedua managerial accountant. Akuntan manajerial atau akuntan manajemen. Memberi informasi untuk pihak internal perusahaan, pengguna internal, yaitu di dalam perusahaan internal, intern ya, internal ya, di dalam, inside of the company. Kalau tadi eksternal, outside of the company gitu ya. Outside of the organizations gitu. Siapa? Manajer di dalam. Bukan kepada karyawan. Tapi bukan kepada karyawan yang tidak punya jabatan, tapi karyawan yang punya jabatan itu manajer. Karena mereka ini pengambil keputusan. Ya. Kan manajer yang bertanggung jawab terhadap organisasi ya, perusahaan. Jadi managerial accountant itu membantu memberi informasi kepada manajer supaya manajer tahu apakah perusahaan bertambah maju atau bertambah buruk gitu. Apakah perusahaan sudah berhasil memberikan keuntungan untuk memperkaya, istilahnya untuk menambah kesejahteraan, kekayaan. Suaranya kagak ada ya, Pak? Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Tapi Bapaknya masih share screen ya? Iya, Bapaknya masih share screen. Halo. Baik ya. Halo, Pak. Halo. Ya. Pak udah kembali, Pak. Tadi sedikit ada gangguan ya. Paham ya? Baik ya. Oke. Bapak lanjutkan ya. Halo semuanya. Coba aktifkan dulu suara beberapa. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Siap, Pak. Siap. Iya, Pak. Manajer. Nanti suatu saat Jessica mana Jessica? Tadi. Ada Jessica? Jessica. Eutenia ada, Ruru ada, Eutenia? Ada? Hadir, Pak. Baik. Jadi ini manajer. Nanti suatu saat Jessica atau Eutenia atau Trimedes atau Giovanni akan menjadi manajer. Bahkan menjadi manajer tertinggi ya, pimpinan. Pimpinan paling tinggi itu ya presiden direktur, CEO ya. Nah, ini siapa sih yang memilih mereka ini manajer tertinggi lah ya. Yang tertinggi itu dipilih oleh ini investor. Investor yang memilih siapa yang akan mengelola dananya, perusahaan milik mereka ini. Investor ini pemilik. Ini pemilik ya. Owner ini owner. Mereka yang punya uang. Yang punya uang ini mendirikan perusahaan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Harapannya dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari bunga bank. Paham ya? Halo? Paham ini dulu ya konsep ini. Kalian sudah, ini sekarang sudah semester 4 ya? Halo? Kalian udah semester 4 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, ya Pak. udah di Bener, Pak. pertengahan. Kalian sudah di pertengahan ini. Jadi ini harus makin mendalam ya pemahamannya. Jadi investor ini invest ya, menginvestasikan uangnya ya investor di dengan mendirikan perusahaan ya. Investor ya. Ya, ada investasi uang ya.
sehingga berdirilah katakanlah PT Maju Bersama, bergerak tadi di bidang perdagangan alat-alat rumah tangga, misalnya ya alat-alat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci dan sebagainya. Ya, memperdagangkan, membeli dari pabrikan, menjualnya misalnya kepada swalayan-swalayan, ya, kepada departemen store seperti itu. Ya. Nah, tentunya investor ini akan mempercayakan dananya kepada orang-orang untuk memimpin perusahaan. Ya, pemimpin perusahaan itu ya manajer, top manajer. Mereka memilih top manajer. Top manajer akan memilih manajer-manajer, ya, bawahan mereka untuk langsung mengurusin manajer terendah itu, langsung dia mengurusin para karyawan, ya. Karyawan inilah yang bergerak sebenarnya. Jadi manajer ini semuanya fungsi utamanya adalah memotivasi, ya, memotivasi, menggerakkan, ya, menggerakkan karyawan-karyawan yang ada di unitnya, ya, untuk menjalankan tugas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ya, gitu. Seperti itu, ya. Halo, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Halo, Pak. Bisa, teman-teman. Pak. Si Mas, jelas suara Bapak jelas ya. Kasih tahu ya kalau kurang jelas. Kalau terlalu gede biar saya kecilkan suara volumenya. Kalau kurang jelas biar saya besarkan volumenya ini, ya, volume laptop Bapak. Baik, Pak. Baik, ya. Nah, ya seperti itu, ya. Itu harus paham dulu itu, ya, gitu. Kemudian cost accountant gini, ya. Cost accountant ini. Ini slide berapa ini? Slide 4 atau ya slide 3, ya. Akuntansi biaya. Akuntan biaya, sorry, ya. Akuntan biaya. Ini dibedakan akuntan manajemen. Walaupun kadang-kadang ini disatukan. Jadi managerial accountant dan cost accountant disatukan menjadi satu, ya. Ya, bisa juga ini disatukan menjadi managerial accountant saja atau managerial and cost accountant dalam perusahaan, ya. Bisa juga dipisah. Jadi mereka dibagi lagi bisa, tapi disatukan juga boleh. Nah, ini memberikan informasi cost accountant ini, akuntan biaya memberikan informasi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Jadi yang dia berikan itu apa? Ya, product cost information, informasi harga pokok produk. Ini khususnya untuk perusahaan industri, ya, informasi harga pokok produk. Ini, ya, industri, artinya industri itu kan udah tahu ya, industri, ya, manufacturing, ya. Apa itu manufacturing, Trimedes? Manufacturing, pabrikan, apa itu? Manufaktur, ya, diterjemah. Apa itu Iya, coba? Pak, benar. Ya, Industri, Pak. Industri yang apa? Yang ada manufacturing itu, yang ada tenaga langsung, terus ada operasional biaya-biaya gitu, Pak. harus jelas, ya. Jadi mengubah bahan baku, ya, bahan baku menjadi barang jadi, gitu. Bahan baku, ya, menjadi barang jadi. Misalnya industri sepatu, ya, itu kan berarti kita harus tahu berapa harga pokok per unit sepatu itu. Sepasang sepatu itu berapa harga pokoknya? Sepatu itu kan sepasang, kiri dan kanan, gitu, ya. Harus tahu harga pokoknya, produk cost-nya itu per unit berapa. Baru bisa ditentukan harga jual, gitu. Itulah tugas cost accountant, akuntan biaya. Ini khususnya di perusahaan industri. Kalau dia di perusahaan dagang, nah ini peranan ini tidak terlalu penting, ya. Mungkin disatukan dia dengan akuntan manajerial, ya. Akuntan manajemen, ya, gitu. Gitu, ya. Jadi memberikan informasi harga pokok. Cost itu harga pokok produk, ya.
Paham ya? Ada yang baru bertanya sampai di sini? Ya. Baik, saya coba ke sini dulu ya. Nah ini. Nah, di sini kan kita ini sudah ada di sini, manajemen akuntan. Manajemen accounting ya, akuntansi manajemen. Financial accounting, akuntansi keuangan ini ya. Ini kalau diterjemahkan akuntansi keuangan. Kelihatan nggak pointer saya? Giovanni, Eutenia sama Kelihatan, Pak. siapa tadi? Eutenia sama si Jessica ya ini. Saya ini, saya lingkarin gini ya. Nah, cost accounting, sorry ya, cost accounting itu akuntansi biaya. Jadi kalian kan sudah belajar akuntansi biaya. Sekarang lanjutannya akuntansi manajemen ya. Akuntansi keuangan kalian sudah belajar kan semester 3 ya? Halo? Sudah, Pak. Iya, Sudah, sekarang Pak. juga masuk lagi kan akuntansi apa keuangan khusus ya? Apa namanya? Ya. Iya, Pak. Keuangan khusus, Pak. Ya, nah itu dia. Ini dia di sini dia skopnya itu. Nah, akuntansi manajemen ini memberikan informasi untuk internal, pihak internal, untuk manajer gitu loh. Manajer itu kan apa? Dia kan perlu mengambil keputusan kan? Manajer itu kan yang pengambil keputusan, decision maker kan? Dia mengambil keputusan, ya kan? Nah, apa yang akan diambil? Pilihan mana yang akan diambil? Keputusan apa yang akan diambil? Ketika dia mengambil keputusan, maka keputusan itu dijalankan. Siapa yang menjalankan? Karyawan kan? Iya kan? Karyawan-karyawan yang tidak punya, khususnya karyawan yang tidak ada jabatannya, artinya dia bukan manajer. Karyawan itu ada dua, karyawan yang berjabatan atau manajer, dia punya tunjangan jabatan, dan karyawan yang tidak berjabatan. Iya kan? Dia hanya melaksanakan saja gitu, ya. Paham ya? Seperti saya lah di UKI, itu saya karyawan tidak ada jabatan. Saya melaksanakan tugas mengajar. Yang berjabatan siapa? Kaprodi sama dekan ya, paham ya? Halo? Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Kayak saya mau ambil dulu contoh aja saya ambil. Indomaret. Kalian sering kan ke Indomaret kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, sering. Karyawan itu semua itu, karyawan itu yang kasirnya itu karyawan itu, tidak ada jabatan itu. Cuman dia ya di bidang kasir ya, dia menyimpan uang kan, mencatat pembelian barang, pakai apa? Barcode, dia ini kan harganya, dia simpan duitnya, itu karyawan, nggak ada jabatan itu. Kemudian karyawan yang itu yang mengatur itu barang-barang itu di rak-raknya itu ya, itu tanpa jabatan itu ya. Ya. Yang menyuruh mereka bekerja siapa? Manajernya kan? Kan kadang dibilang kalau karyawan kami tidak menyapa Anda atau dan seterusnya dan ini, nah, kami akan mengenakan sanksi apa namanya kalau tidak menawarkan pulsa ya, apa itu kan ada kan? Kalau mereka tidak menawarkan, Bapak mau ngisi pulsa atau apa itu, kalau coba kalian masuk ke sana, ke Indomaret, Alfamaret, Alfamidi kan, ya, misalnya kayak menegur pengunjung yang masuk ke dalam kan, selamat pagi, selamat datang di Indomaret, pernah dengar kan? Halo? Pernah, Pak. Iya, Pak. Itu adalah instruksi yang dia jalankan. Contoh kecil aja itu adalah instruksi dari manajer ya, dari manajer mereka. Kalian harus menyapa itu para pengunjung itu. Kemudian mereka juga ya harus misalnya gini, harganya katakanlah harganya 40.000 ya. Kalian memberikan uang, misalnya Yutennya memberikan uang 50.000, nanti dia akan ngomong kasirnya, bagian kasir kalian apa yang mau mengurusin barang itu kamu mau bayar, dia bilang uang bapak, saya terima uang bapak uang 50.000, harga barangnya 40.000, saya kembalikan 10.000, terima kasih ya.
itu adalah manajer yang mengapakan itu, menginstruksikan mereka untuk bekerja seperti itu, menyapa seperti itu. Ya, seperti itu karena dia perusahaan ya. Indomaret itu, Alfamart itu perusahaan juga, itu PT ya, PT Alfamart apa gitu namanya. Dia PT juga itu ya. Ya, cuman dia bergerak di bidang penjualan toko-toko ya, store namanya. Ini swalayan itu store ya, toko ya. Ya, swalayan maksudnya ya kamu sendiri yang ngambil barang-barang itu bawa ke kasir, itu swalayan. Kalau kamu di apotik, kamu tidak swalayan, kamu hanya menunjukkan resep atau apa yang mau kamu beli, mereka yang ambil gitu, beda. Paham ya maksudnya ya? Jadi waktu kalian belajar cost accounting, di situ penekanannya di sini, product cost information. Jadi kamu waktu belajar akuntansi dia itu, tujuannya adalah memberikan informasi harga pokok produk. Makanya kita kan perusahaan industri di situ tekanannya. Iya kan? Halo? Iya kan? Ada sistemnya itu ada dua, sistem pesanan, job order costing, dan sistem harga pokok proses ya. Iya kan? Proses sistem kan, proses costing system. Iya kan? Departemen 1, departemen 2 kan? Seperti itu, ya. Nah, di akuntansi manajemen ini kita akan belajar ini ya. Nah, belajar bagaimana memberikan informasi kepada manajer pihak internal untuk membantu mereka membantu manajer-manajer ini mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Setiap saat kita kan ngambil keputusan, tidak? Iya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Contohnya kamu keputusannya gini, kuliah atau tidak enggak ya saya dengan Pak Suwanto hari ini? Oh, saya kuliah saya mau dapat A. Iya kan? Kamu ngambil keputusan kan? Halo? Paham nggak? Eutenia, Jessica? Paham, Pak. Iya kan? Saya kan sudah punya rencana target dapat nilai A ini dari Pak Suwanto. Saya harus rajin. Kemudian kamu putuskan mau pakai laptop atau pakai handphone saja. Ini ikut pakai laptop biar lebih jelas gitu. Iya kan? Itu kan ngambil keputusan kan? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Saya besok bangun jam berapa ini? Mau olahraga dulu, kena sinar matahari atau tidak? Itu keputusan. Iya kan? Kamu sudah punya rencana. Ya. Nah, rencana itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Saya misalnya besok, saya mau olahraga. Saya mau goes misalnya besok. Saya sudah rencana, tapi pada saat besok, bisa aja hujan turun. Saya nggak jadi kan? Hujan deras, iya kan? Akhirnya saya nggak olahraga, paling di rumah lah. Olahraga indoor ya, di rumah bisa ya. Olahraga di rumah juga bisa, cuman nggak dapat sinar matahari. Jadi setiap saat kita ngambil keputusan. Kita adalah manajer bagi diri kita sendiri. Iya kan? Kamu harus bisa memanage diri kamu, waktu kamu, segalanya. Karena kamulah yang menentukan masa depanmu. Orang lain itu semua, orang lain, orang tua dan sebagainya. Kekasih, ya, dosen, guru, pendeta, ya, ustadz, itu hanya mau menyarankan aja. Yang ngambil keputusan kan kamu kan? Bukan Bapak kan yang ngambil keputusan bagi dirimu. Iya kan? Paham nggak? Benar, Pak. Jadi Bapak bilang, kalau kamu mau nilai A, ya aktif, saya bilang. Aktif. Ujian tertulisnya ya harus paling tidak ya 75, mungkin saya bantu karena aktif jadi 80 kan. Seperti itu. Kan kamu yang akhirnya kan kalau kamu mau dapat nilai itu kan tergantung kamu juga. Kalau kamu malas-malasan, misalnya kamu ujian tapi kamu hanya menulis soal di situ atau tidak ada jawabannya, ya nggak mungkin nilai A kan. Kamu hanya tulis di situ soalnya doang, misalnya kamu tulis di lembar jawaban kamu itu.
Ya, padahal yang saya minta jawabannya bukan soalnya misalnya. Jadi segalanya itu tergantung kamu. Jadi kamu adalah manajer bagi dirimu sendiri. Ya, kalian itu manajer bagi diri sendiri. Jadi kamu harus bisa menggunakan waktu bagaimana supaya sehat, ya. Sehat itu juga harus diupayakan supaya kamu bisa belajar, bisa bekerja dengan baik, ya, bisa beraktivitas dengan baik gitu loh, biar kamu jangan sakit dan sebagainya. Baik, nah ini kita ke sini. Nah, cost accounting itu berada di antara dua ini. Nah, di sini dia disebutkan di sini memberikan informasi baik kepada pihak internal maupun eksternal. Internal itu product cost perlu untuk internal, ya. Eksternal itu juga perlu juga product cost itu, ya. Product cost itu perlu juga untuk eksternal, ya. Karena nanti di neraca, contohnya neraca atau statement of financial position, di situ ada product cost information. Artinya kalau barang jadi yang ada di persediaan barang jadi katakanlah 100 unit. Harga per unit katakan $1.000, berarti $1.000 kali 100, berarti $100.000 kan? Jadi eksternalnya juga informasi produk cost ini perlu juga untuk external parties. External parties itu melihat kinerja manajer itu melalui apa sih? Ya melalui laporan keuangan uang untuk pihak eksternal. Namanya financial statement, ya. Seperti statement of financial position, ya, income statement, statement of cash flow, ya, seperti itu, ya. Itu kan adalah informasi untuk pihak luar. Sedangkan informasi untuk pihak dalam, dia tidak diatur. Kalau untuk pihak luar itu diatur informasi keuangan untuk pihak luar itu diatur. Siapa yang mengatur? Ada aturannya, harus seragam. Siapa? IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan untuk pihak internal, untuk manajer ini bebas, tidak ada yang mengatur. Jadi misalkan katakanlah manajer divisi sepatu misalnya. Artinya dilihat apakah divisi sepatu ini menguntungkan atau rugi gitu loh. Jadi per divisi, misalnya per divisi dia apanya? Laporan laba ruginya. Divisi katakanlah divisi celana panjang katakanlah ya. Celana panjang ya, divisi kemeja. Nah, ini kan beda-beda dia. Ya. Jadi dia ada divisi-divisinya. Jadi nanti di sini ada laporan laba rugi untuk divisi sepatu, untuk divisi kemeja dan seterusnya begitu. Jadi yang dinilai divisinya. Nanti totalnya itu secara total ya, secara globalnya itu namanya nanti menjadi laporan laba rugi perusahaan gitu ya. Disatukan dia semua gitu. Nah, itulah untuk pihak eksternal ya. Makanya supaya lebih jelasnya kalian harus banyak-banyak belajar ya, membaca buku gitu loh. Enggak, yang dari dosen itu berapa persen? Palinglah 30% ya. 20-30%. Kamu harus baca gitu loh. Gak mungkin semua dosen menjelaskannya. Terlalu waktunya nggak cukup gitu loh. Makanya jadi dosen itu paling bisa memberikan 20% lah gitu ya. 80%-nya lagi kamu harus dapatkan dari membaca buku-buku melalui buku langsung atau melalui internet dan sebagainya. Artinya kalau kamu kuliah di kampus itu misalkan 2 jam, itu kan tadi baru 1/5 kan. Berarti kamu harus belajar lagi di luar itu berapa kali kan aja. Kira-kira yang dari kampus itu kamu dapat taruhlah 30%. Berarti 70% lagi kira-kira 2 kali lipat dari itu. Artinya kalau kamu belajar di kampus 2 jam kuliah dan sebagainya, artinya 200% dari itu ya 2 jam. Berarti 200% dari 2 jam berapa? 4 jam. 4 jam lagi kamu harus belajar di luar
di luar kuliah, belajar mandiri namanya, gitu loh, ya, belajar mandiri atau belajar kelompok di luar tadi kuliah di kampus dan sebagainya gitu. Jadi kamu nggak cukup hanya belajar di ruang kelas, ya, kamu harus belajar sendiri di rumah atau belajar dengan bersama teman-teman, ya. Halo, bisa dengar suara Bapak ya? Halo semuanya, coba aktifkan suaranya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Gitu. Jadi jangan berharap Jepani dan yang lain-lain, siapa lagi ini, si Grace Domingus ada ya, Grace Domingus, si Risbe tadi, Risbe ada ya, masih aktif ya Risbe ya, si orang ya, Ardito aktif, Ruth coba aktifkan suaranya boleh Hadir, ya. Pak. Baik, jadi kamu itu gitu, jadi kalau belajar di kampus kamu, katakanlah belajar ya, artinya perkuliahan kamu katakanlah 2 jam di kampus, di luar tatap muka di kelas, kamu harus belajar minimal dua kali dari itu, 200% ya, 2 kali. Artinya 4 jam lagi kamu harus belajar di luar minimal ya, kalau bisa 4 hingga 6 jam. Jadi sekitar 6 jam kamu harus belajar lagi di luar aktivitas di ruang kelas, termasuk tadi, nah kalau kamu bisa ke perpustakaan, bisa kerja, bisa belajar kelompok atau belajar sendiri, ya seperti itu, ya. Kalau kamu mau dapat nilai bagus, misalkan nilai A, ya nilai itu tidak ujuk-ujuk dapat seperti itu. Yang penting saya sudah kuliah di kelas, sudah aktif, nggak cukup juga. Kamu tetap harus membaca buku supaya kamu wawasannya luas. Jadi tadi jadi tadi pertanyaan seperti siapa itu sih nggak salah sih dia bertanya tadi. Siapa tadi itu? Regulator itu siapa tadi? Siregar tadi ya, dia nanya Siregar. Nah, kalau nanti Siregar ini siapa namanya tadi? Si apa tadi namanya? Jeremy, Pak Jeremy. Jeremy. Kalau Jeremy ini rajin tadi, nanti coba baca-baca, nanti akan semakin tahu siapa sih pihak eksternal ini, ya regulator gitu. Kalau kamu baca terus melalui buku, melalui Google juga ya, searching boleh, ya. Kamu bisa download yang bagus-bagus lah di download ya. Kamu akan makin jelas nanti siapa ini regulator. Ya. Manajer juga regulator, tapi dia ini regulators internal ya. Di sini maksudnya external parties regulators dari luar ya, seperti kantor pajak ya. Itu. Setiap organisasi bisnis tidak lepas dari urusan pajak ya. Artinya ya pemerintah butuh pajak dong, iya kan? Melalui pajak itulah kenyamanan berbisnis terjadi ya. Iya kan? Jadi pemerintah selalu berusaha bagaimana agar iklim investasi, perusahaan segalanya itu bisa kondusif gitu loh ya, dan sebagainya. Nah, ke sini kita coba yang lain di sini. Nah, tipe-tipe akuntansi ya. Kita ke sini ya. Financial accounting, lihat di situ. Nanti coba ini kok trailing baca lagi nih, karena minggu depan kita akan masuk langsung ke materi sesungguhnya daripada akuntansi manajemen itu ya. Kan tadi akuntansi manajemen itu adalah akuntansi pengambilan keputusan bagi pihak internal manajer ya. Artinya apakah kita akan misalkan apakah kita akan menutup cabang-cabang yang ada di Surabaya atau tetap membukanya gitu. Kenapa ditutup? Ternyata rugi, berarti ya harus ditutup. Tapi kalau kita lihat ada peluang bahwa cabang perusahaan kita di Surabaya akan bangkit lagi, akan berkinerja lagi, tidak akan kita tutup ya. Apakah kita akan menutup divisi katakanlah divisi apa sekarang lagi kira-kira down ya, bisnisnya yang sekarang ini lagi kira-kira down ya. Nah, apakah kita akan menutup karena sekarang lagi boom internet? Apakah kita akan menutup bisnis rumah makan kita, divisi rumah makan, atau kita teruskan, atau perkebunan dan sebagainya kan?
Seperti itu. Nah, disitulah dibutuhkan peran daripada akuntan manajemen atau akuntan manajerial. Gitu. Ya, nah, kita kembali ke sini tadi. Nah, yang ini dulu ya, kita ke sini dulu lah. Types of accounting, tipe-tipe akuntansi ya. Nah, akuntansi keuangan. Tadi ya, namanya itu, nama akuntannya namanya financial accountant ya, nama akuntannya. Ya. Meet, memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal, sorry ya. Eksternal itu seperti investor, kreditur gitu tadi ya. Comply with GAAP, generally accepted. Ya. Buka aja itu, buka. Ya. Comply with GAAP, generally accepted accounting principle. Nah, harus sesuai dengan comply with prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Nah, kalau di Amerika itu namanya FASB. IFRS itu yang apa itu ya, International Accounting Standard, yang di London itu pusatnya. Termasuk di Indonesia sekarang sudah menerapkan IFRS ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau financial accounting. Kalau manajemen accounting, termasuk cost accounting ya, bisa disatukan dia. Ya, meet memenuhi kebutuhan informasi internal. Internal itu ya, internal untuk manajer gitu loh. Nah, yang kedua di sini dia malah sebaliknya, does not have to comply with, tidak harus mengikuti GAAP IFRS, jadi bebas gitu. Ya, nah bebas. Ya. Nah ini kalau di Indonesia ini ya, nama bukunya untuk SAK itu ini, yang Generally Accepted Accounting Principle ini, yang GAAP itu namanya SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Jadi itu di Indonesia nama standar akuntansi keuangan yang harus dipenuhi di dalam akuntansi keuangan itu. Jadi tujuannya supaya seragam, pelaporan keuangan itu seragam untuk pihak eksternal ya. Nah ini kok saya gimana ya cara ngapanya ini biar ini kayak kurang ke atas dikit ya. Saya nggak tahu cara mengapakannya, menampilkannya biar bagus. Ini kurang ke atas sedikit ya. Saya nggak tahu lagi nih Bapak, ini udah kayaknya kurang ke atas deh dikit ini ya. Kalau bisa digeser-geser ya. Apakah bisa digeser gini? Nah ini ya. Keterangan 2, di Indonesia yang membuat aturan atau standar akuntansi keuangan itu ya adalah IAI, nama standarnya SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Ya, kalian sudah pernah nggak melihat atau membaca bukunya, buku SAK? Halo, Trimedes dan yang lain-lain. Pernah, Giovanni, di perpustakaan atau kalian main ke toko buku? Ada namanya Standar Akuntansi Keuangan, tebal itu ya. Pernah, SAK. Pak. Pernah, Pak. Halo? Pernah, Bapak. Di mana? Trimedes. Di ini sih rumah Om. Terus di rumah juga ada di rumah juga ada buku PSAK yang kecil gitu loh Pak, yang PSAK 1, 2, 3 gitu, sampai 50. Ya, ada itu pecahan kecilnya. Ya, kalau yang tebal itu disatukan dia, ya. Kok bisa Pak. kamu dapat sengaja beli ya?
Terima Des. Fotokopinya difotokopiin. Ya, enggak apa-apa. Ya. Waktu itu siapa yang nyuruh dosennya? Enggak, kan abang sama kakak dulu sebelumnya akuntansi juga. Oh ya, program dari prodi akuntansi juga ya, akuntansi ya. Nah, itulah, itu namanya SAKA, standar akuntansi keuangan. Dia bernomor, nomor 1 untuk ini, nomor 2 dan seterusnya. Ya, itu dia. Jadi supaya nanti laporan keuangan perusahaan itu untuk pihak eksternal itu seragam, ya. Tidak boleh sesuka hati, ya. Tapi kalau yang internal itu bebas, tidak ada yang mengatur gitu loh. Does not have to comply with GAAP atau IFRS. Nah, gitu. Tidak perlu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. Gitu. Untuk di Indonesia namanya SAK ya. Kalau di Amerika namanya FASB ya, Financial Accounting Standard Board ya. Nama lembaganya. Kalau di kita nama lembaganya IAI. Di Amerika itu Financial Accounting Standard Board menerbitkan itu Statement of Accounting Standard gitu. SAS ya, Statement of Accounting Standard, yaitu standar-standar akuntansi keuangan ya, yang dibutuhkan oleh pihak eksternal ya. Karena jadi standar laporan keuangan untuk pihak eksternal itu ini ya, seperti untuk investor itu, kreditur itu harus lebih simpel, lebih mudah. Karena investor dan kreditor ini kan mereka itu adalah umum ya, dari mana saja bisa. Dia tidak memahami tentang akuntansi dan mereka tidak memahami tentang akuntansi. Tapi kalau sudah manajer dia, sedikitnya dia sudah memahami lah, terutama misalnya dia manajer keuangan, direktur keuangan, ya presiden direktur, dia sedikitnya dia sudah harus paham lah tentang akuntansi ya, prinsip akuntansi. Oke ya, itu ya, baik. Nah, kita ke lanjutannya tadi ini. Nah ini, di mana sih bedanya? Nah, ini kan bedanya. Di mana bedanya ya antara financial dengan managerial accounting itu? Nah, itu ya. Jadi kelihatan dia bedanya gitu loh, ya. External fokus akuntansi keuangan. Jadi kalau kita mau bagi akuntansi itu sebenarnya ada dua ya, bisa cukup dibagi dua. Financial accounting, akuntansi keuangan, dan managerial accounting. Managerial accounting atau manajemen accounting sama. Ini untuk pihak internal, ini untuk pihak eksternal, ya. Semuanya ini akuntansi itu ada outputnya apa sih? Ya, information, financial information. Financial information itu apa? Ya, laporan keuangan. Laporan keuangan untuk eksternal, ini financial accounting. Laporan keuangan untuk internal itu dihasilkan di dalam akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial, sama itu ya. Manajemen accounting, managerial accounting itu kalau diterjemahkan sama itu dengan kalau di bahasa Indonesia kan akuntansi manajemen. Itu ya. Nah, di mana bedanya itu? Ini fokusnya kepada eksternal, parties, pihak eksternal. Ini untuk internal, manajer. Whole organizations, ya, gabungan dari cabang-cabang misalnya, ya divisi-divisi gitu, dia digabungkan. Kalau ini segmen atau division, per divisi, per segmen, per cabang, ya gitu. Misalnya divisi sepatu, ya, divisi alat-alat olahraga, ya, divisi elektronik, misalnya kan, itu divisi ya. Historical, ya, artinya yang sudah terjadi. Jadi laporan keuangan tahun 2019 itu dibuat di awal 2020, ya, setelah tahun kalendernya itu berakhir, setelah 31 Desember baru bisa dibuat laporan keuangan 2019, ya. Kalau di sini current projected, di sini dia Pak. Ya, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo. Retapnya dengar. Apa dengar belajar apa? Udah ngapain? Silakan di-mute ya kalau tidak. Makan ya, pegang HP. Jangan letak kak. Ya, silakan di-mute kalau enggak ini ya, silakan ya. Kalau enggak mau bicara ya, oke. Halo, masih dengar suara Bapak ya? Eutenia. Masih, Halo, Pak. Masih Bapak, masih. Siapa yang satu lagi nih? Jeremia Siregar masih dengar? Grace Domingos? Masih Pak, masih. Grace, dengar Bapak? Baik, ya bagus ya kamu aktif. Kamu aktif ya, baik ya. Ya, yang lain-lainnya saya belum bisa ini. Saya Devi, siapa tadi Devi? Ada namanya Devi. Reni hadir, Reni hadir. Hadir, Pak. Gina, Lestari, Laya, Lilis Tania, Serafin, Benedikta, Hadir, Pak. Ruth Immanuel, ya. Hadir, Pak. Hadir ya, Manuela Barasa, ya baik, ya hadir semua ya, baik ya. Oke, ya gitu ya, rajin terus ya, nanti ini menambah nilai juga ya. Saya akan selalu menambah ya untuk penilai akhir nanti kehadiran Anda itu. Baik, nah ini ya. Ini jadi sengaja kita flashback ke sini sengaja supaya kalian ini karena ini ada hubungannya gitu kan. Ini financial dengan managerial versus managerial atau manajemen. Kalau ini saya edit, ini bisa diganti dengan manajemen ya. Managerial manajemen sama. Ya, itulah dia nih. Ini ya, kuantitatif ya. Ini ada juga unsur kualitatif. Faktor kualitatif bukan hanya kuantitatif saja tapi juga kualitatif. Kuantitatif ini ya angka lah ya, numbers ya, angka. Di sini bukan angka ya, kualitatif ya. Kualitatif ini non angka ya, kualitatif ya. Kualitatif misalnya apakah kita memilih pemimpin misalkan yang berlatar belakang misalnya agamanya kuat gitu ya. Apakah yang berlatar belakang katakanlah dia itu periang, itu kualitatif, periang atau lebih tegas dan sebagainya, itu kualitatif ya. Apakah kita akan memimpin presiden direktur yang lebih fleksibel ya, atau yang lebih kaku ya. Kalau fleksibel kan dia terlalu permisif misalnya. Kalau kaku dia ya tegas gitu ya. Dia tidak mau kompromi misalnya. Itu kualitatif. Ya. Moneter ya, moneter itu ya, rupiah itu moneter. Ya. Dalam satuan-satuan mata uang itu moneter. Monetary dan non monetary. Jadi faktor dapat dinilai dengan uang dan tidak uang juga ya, dan tidak uang. Yang misalnya kita ya faktor yang tidak uang di sini dipertimbangkan di managerial accounting ya, faktor yang tidak uang ya, tidak berhubungan dengan uang. Verifiable ya, dapat diverifikasi. Ini timely, tepat waktu, reasonable estimate dan seterusnya. Silakan nanti dibaca-baca lagi kelanjutannya ya. Nah, product cost information ini untuk external parties, lihat tuh, stockholders, creditors. Ini stockholders ini, investor ini nanti akan berubah menjadi stockholders. Ya, sama itu. Stockholder itu satu dengan investor. Ya, kalau kamu menginvestasikan uang kamu, dana kamu di suatu perusahaan, kamu nanti akan menjadi investor atau stockholders, pemegang saham. Ya, pemegang saham kan bukti kepemilikannya itu adalah saham itu tadi, stok itu, holders, dia ada buktinya, dia megang apanya, kayak sertifikatnya bahwa dia pemilik gitu, berapa banyak dia punya saham, ya, berapa lembar saham dia, ya, berapa persentase kepemilikan dia di suatu perusahaan, seperti itu, ya. Regulator, contoh kantor pajak. Contoh regulator itu kantor pajak, external parties. Ya.
Tujuannya buat apa sih ini informasi keuangan ini, product cost information ini? Tujuannya for investment and credit decision, ya. Comply with GAP, ya. Sesuai dengan GAP, ya, gitu. Internal parties, ya. Untuk perencanaan, controlling, dan sebagainya. Kita sampai jam berapa ya ngomong-ngomong? By the way, kita sampai jam berapa ya? Halo, Giovanni? 8:30, Pak. Jam setengah 9, setengah 8. Setengah 9, Pak. 8.30 ya. Baik, ini 3 Iya, SKS. 3 SKS ya. Baik, Iya, Pak. ya. Ya, tolong nanti saya diingatkan ya. Katakanlah kita untuk tahap awal ini sampai jam 8 saja. Saya bikin break dulu ya, 5 menit ya, yang mau minum atau sekedar apa gitu ya. Boleh ya, biar jangan ini, badannya jangan kaku ya. Kayak break 5 menit ya. Sejarah 5 menit. Baik, Pak. Ya, silakan.
Halo semuanya. Halo. Masih? Halo. Bisa ya? Halo semuanya. Bisa dengar? Iya Pak, halo. Halo. Iya Pak, halo. Halo, halo Ya, Pak, Pak. halo. Halo, Pak. Baik, ya, ya. Itu tadi kita break sebentar ya. Oke, Pak. Iya, 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 iya. Saya coba inikan dulu di ini saya ya, di laptop Bapak ya. Di laptop saya lebih ini, lebih ini dengan kalau pakai laptop ya. 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 Ini kalau di HP kurang ini, suaranya juga kurang puas ya, Bapak ya, kalau di HP ini. Saya lebih senang dengan laptop. Sebentar ya. Ya. Halo. Ya, Pak, Tadi saya halo. laptop saya tadi agak ini sedikit tadi saya tadi lagi mau tiba-tiba Iya itu Pak. laptop saya nggak berfungsi. Masih bisa nggak kelihatan ini yang PowerPoint tadi? Nggak lagi ya? Udah hilang Udah ya? Tidak Pak. Tidak Ya. kelihatan lagi, Pak. Gimana? Tidak kelihatan lagi, Pak. Tidak kelihatan lagi ya. Hmm. Iya. Sabar ya guys, bapaknya lagi ada gangguan sedikit.